Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka kata Yesus kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, barangkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pernah mengalami yang namanya pengalaman ditolak ataupun menolak. Tentunya banyak alasan yang diberikan mengapa kita ditolak ataupun menolak. Menolak seseorang atau sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ada begitu banyak orang yang menolak kehadiran sesamanya karena alasan sepele, misalnya ditolak karena tidak beritikat baik, tidak menguntungkan bagi dirinya, menjadi benalu, status dan martabat tidak sejajar, atau orang tersebut mengganggu kebebasannya. Berbagai alasan bisa diutarakan dalam sikap penolakan tersebut, dan terkadang yang jauh lebih menyakitkan adalah pengalaman ditolak oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, bahkan keluarga kita sendiri. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, pengalaman ditolak juga dialami oleh Yesus sendiri dari kalangan orang-orang sekampungnya, bahkan sanak saudaranya. Alasan mengapa Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya merujuk pada status sosialnya sebagai anak tukang kayu dan juga hikmat yang dia peroleh dari bapaknya. Bagi orang-orang Nazaret, bagaimana mungkin Yesus yang adalah seorang anak tukang kayu dan memiliki status sosial yang rendah bisa memperoleh hikmat dari Allah, bahkan mampu membuat mujizat, sesuatu yang tidak mungkin bagi orang-orang Nazaret pada masa itu. Karena alasan inilah mereka dengan keras menolak Yesus sebagai pewarta kerajaan Allah di kampung halamannya sendiri.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dengan alasan penolakan itu juga Yesus hendak menegaskan kepada kita semuanya, bahwa kebaikan yang kita bangun dalam keluarga, lingkungan, maupun komunitas kita kerap kali ditolak oleh mereka yang sehari-hari bersama dengan kita, bahkan keluarga kita sendiri. Kebaikan yang kita wartakan dalam sikap dan tindakan hidup kita yang baik seringkali dianggap menjadi bencana bagi mereka yang mencintai kegelapan. Namun saudara-saudariku yang terkasih, kebaikan yang tulus dari hati manusia tidak akan meredup karena ditolak oleh mereka yang mencintai kejahatan. Kebaikan itu akan tetap bercahaya laksana sinar matahari pagi yang selalu memancarkan cahaya pengharapan bagi mereka yang selalu membuka hati untuk menerimanya. Demikian juga kasih Allah akan tetap berdiri tegak dan menyinari lubuk hati manusia yang selalu merindukannya dan diwujud nyatakan dalam kata maupun tindakannya yang baik serta benar. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, kebaikan Allah selalu melampaui kepicikan, dengkian, dan kebusukan hati manusia yang mencintai kegelapan, bahkan menolak kebenarannya. Dengan tujuan dan maksud yang baik serta benar, Allah dalam diri putranya Yesus hendak menyelamatkan semua orang yang berada dalam kegelapan dosa. Bagi mereka yang mengharapkan keselamatan Allah akan memperoleh terang kebenarannya. Sedangkan yang mencintai kegelapan akan menerima konsekuensi dari penolakan mereka sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita yang menamakan diri sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus? Apakah dalam pengalaman hidup sehari-hari kita hanya mau menerima sesama kita karena menguntungkan bagi kita? Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, lalu ketika mengalami penderitaan atau bencana, lalu kita mulai mempersalahkan Allah, bahkan melupakannya? Apakah kita selalu mencintai yang tidak berkenan di hadapan Allah, bahkan menolak kebaikan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk senantiasa mencintai kebaikan Allah yang kita terima dalam sabdanya, dalam ekaristi, dalam sesama kita, dan juga kebaikan kita sehari-hari. Semoga kita semua tetap setia pada kasih setia Tuhan yang selalu mengalir dan melimpah bagi kita, dan tidak pernah takut untuk mewartakan kebaikan Tuhan walaupun harus mengalami berbagai penolakan. Saudaraku yang terkasih, kita boleh ditolak oleh manusia dengan berbagai alasan, tapi ingatlah, kita selalu diterima oleh Allah karena satu alasan, yakni kita semua berharga di matanya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita sekarang dan selamanya. Allah Bapa kami yang maha murah dan berbelas kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau limpahkan bagi kami dalam pesiaran hidup ini. Semoga sabda dan kebenaran-Mu yang kami dengar mampu kami wartakan dalam kata dan perbuatan kami yang baik dan benar pula. Bimbinglah kami agar mampu memancarkan cinta kasih-Mu dan sukacita hidup kami sepanjang hari ini, dengan menjadi berkat bagi sesama kami, tanpa pilih-pilih kasih maupun status sosial. Dengan pengantaran Kristus Tuhan
dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.